Intalk, yaitu Injabatalk. Saatnya kita bicara, saatnya kita diskusi, berharap kita tawarkan solusi. Mungkin kita juga ingin mendengar langsung nih dari Pak Bupati mengenai strategi dari Kabupaten Sumedang menghadapi berbagai pendukung yang menjadi supporter produk Mangga Gedong Gincu Sumedang ini. Karena yang pihak eksternal itu Pak Bub sifatnya supporter. Jadi yang utama itu terutama adalah strategi dari yang punya wilayah gitu ya. Karena kita akan bisa bergerak bersama jika bersinergi dengan strategi Pak Bupati. Silakan Pak Bub, mungkin terkait dengan strategi dari pemerintah daerah Sumedang untuk mendukung pengembangan potensi buah tropis Pak. Jadi tidak hanya mangga karena kan ada salak ya. Di sana tuh ada alpukat kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya terkait ya betul Cilembu juga gitu ya. Tadi sesuai dengan yang disampaikan di kawasan sains dan teknologi. Mangga Pak. Lama dong waktunya kalau gitu. Mangga Pak, Dwi Kaenjing gitu Pak. Ini di depannya. Mangga silakan Pak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan emping di rumah susun. Kurang kompak ah. Makan emping di rumah susun. Cakep. Wilujeng enjing sampurasun. Rampes. Para narasumber, para peserta diskusi, hadirin yang berbahagia. Pertama sampai terima kasih pada Injabar yang selama ini telah berkolaborasi dengan Pemda Sumedang, apalagi kepada Pemda Jabar, Pak Gubernur. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian selama ini. Injabar melakukan research, penelitian, kemudian out Jabarnya Sumedang. Jadi Injabarnya melakukan penelitian, out Jabarnya Sumedang, yaitu hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian. Betul ya, Prof. Kerry? Dan tentunya Sumedang sendiri memiliki strategi dalam melakukan pembangunan. Yang pertama dari kami adalah dengan pendekatan saintifik. Menggunakan hasil-hasil penelitian, kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan, sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan. Dan selama ini Unpad telah menjadi bagian dari itu. Termasuk hari ini adalah hilirisasi dan komersialisasi hasil dari riset. Yang kedua, strategi kami adalah tentunya dengan digitalisasi. Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini tentunya akan mempercepat, mempermudah untuk mendapatkan data yang tepat, yang akurat sebagai bahan bagi kami selaku pimpinan daerah untuk membuat sebuah keputusan. Yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif. Itulah strategi kami, bagaimana kami memadukan, mensinergikan antara pilar-pilar akademisi, bisnis, community, government, dan media. Dan terbukti ini adalah bagian dari akademisi berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Dan saya bersyukur, berbahagia, Sumedang menjadi tempat untuk mengembangkan Gedong Mangga Gincu. Dan tadi Bu Dr. Atalia sudah menyampaikan finishingnya udah beres tadi kayaknya Bu. Jadi tinggal finishing touch-nya, bagaimana branding, advertising, dan selling. Jadi brandingnya Bu Atalia sudah menyampaikan dengan sangat baik, dan tentunya branding ini akan terakselerasi kalau Bu Atalia jadi brand ambassador untuk Gedong Gincu Sumedang. Jadi output dari kita ini sangat konkret. Bu Atalia jadi brand ambassador Gedong Gincu Sumedang yang manis tadi. Kemudian
dengan branding tadi, saya yakin Gedong Gincu akan kembali kepada yang punya haknya, yaitu Kabupaten Sumedang. Di advertising dengan baik dan tinggal dijual, tadi diekspor ke Jepang. Saya pernah menghantarkan ekspor ke Rusia. Tapi pakai pesawat dari Sumedangnya hijau-hijau, cuma untungnya sedikit waktu itu. Untungnya sedikit karena pakai pesawat itu. Untungnya memang sedikit. Tapi di Rusia itu si mangga Gedong Gincu dipakai juga untuk kosmetik selain makanan. Jadi dibubuhkan. Saya menghantarkan langsung karena memang yang ekspornya teman saya juga dan dia dosen di S3-nya di Rusia. Jadi mudah untuk berkomunikasi. Dari Unpad juga, alhamdulillah. Tapi keburu COVID, waktu itu akhirnya tidak berjalan kembali. Nah kemudian, Ibu dan Bapak hormati, di Sumedang sendiri ada beberapa komunitas tadi. Ada Mangga Gedong Gincu, ada sawah sukatali. Ini kadar antioksidannya paling tinggi, diteliti oleh seorang profesor di Korea Selatan. Yang ketiga salak selebong. Selebong ini perkawinan antara Sleman dan Bongkok. Bongkok itu sebuah desa di Paseh, Kabupaten Sumedang. Itu hampir di desa itu hamparannya salak. Salaknya gede, tapi agak keset. Kesed. Dikawinkan dengan salak Sleman. Kecil tapi manis. Ya alhamdulillah perkawinannya berhasil. Hasilnya adalah gedenya dari Bongkok, manisnya dari Sleman. Jadi sarak selebong. Kalau kata Pak Gubernur, untung berhasil Pak Doni perkawinannya. Bagaimana kalau tidak berhasil ya udah gede kesed di sana atau kecil kesed. Pak Emil menyampaikan dan seperti nanti perkawinan antara Marilyn Monroe sama Einstein katanya. Jadi wajahnya ke Einstein katanya. Udahlah. Jadi itulah di Sumedang ada ubi Cilembu. Ini ubi Cilembu ini asli di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulian, Kota Sumedang, dan ini sudah punya indeks geografisnya. Hanya di sanalah ubi Cilembu dengan unsur haranya yang berbeda. Saya pernah kedatangan Prof. Renal Kasali ke Sumedang, diajak makan ubi Cilembu di Gedung Negara. Pas membuka ubi Cilembu, Prof. Renal bilang ke saya, Pak Bupati, ini ubi Cilembu yang dari puncak itu ya katanya. Ubi Cilembu dari puncak Bogor. Jadi Prof. Renal bilang ini dari Bogor ya, dari puncak. Karena di puncak banyak tulisan ubi Cilembu. Saya sampaikan, Prof, ini di Sumedang asli. Bahkan sudah ekspor ini ke Malaysia, Hong Kong, Cina, dan Jepang. Bahkan Korea, bahkan di Jepang kalau sweet potato itu ubi Cilembu kalau pakai des. Itu di antara komoditas hortikultura yang ada di Kabupaten Sumedang yang tentunya butuh bantuan dari semuanya, terutama daripada peneliti untuk bisa mengembangkannya secara berkelanjutan. Dan sekarang fokus ke masalah Mangga Gedong Gincu. Kawasannya ada, ini Gedong Gincu ini seperti ini yang bagus sekali. Lihatnya juga sudah, apa ya, istilahnya itu mata kabita. Uruhida gitu. Jadi manis tapi ada sedikit masanya menyegarkan. Yang uniknya kan gincunya itu, Gedong Gincu. Jadi sebagai pendukung Gedong Gincu kami, ini kawasan kami strategis Pak, Ibu. Gedong Gincu ada di Kecamatan Ujung Jaya, Tomo, dan Jati Gede. Itu dekat aksesibilitas jalan tol Cisumdawu maupun dari tol Cipali Kertajati. Hanya 30 menit mencapai ke sana. Hamparannya luas tadi, Prof. Kris sudah menunjukkan, dan dekat dengan kawasan wisata Bendungan Jati Gede. Jadi wisatanya dapat juga di sana.
Kekuatan kami memiliki tadi kurang lebih 3.600 hektar. Nah, mohon maaf, ini apa namanya posisinya. Jadi sangat strategis sekali. Kemudian, supaya jelas, ya. Lanjut. Nah ini, apa kekuatan kami? Dari sisi SDM, di setiap desa dan kelurahan ada pertanian. Utama Gedong Gincu yang di lokasi tadi. Yang kedua, pertanian menjadi bagian dari kehidupan. Jadi sudah jadi budaya. Sumedang Kabupaten Agraris dan PDRB kami memang terbesar dari sektor pertanian keduanya. Di samping industri olahan. Berarti sektor pertanian adalah sektor unggulan di kami. Untuk lahan ini, tanaman pangan total 30.000, cuma untuk Mangga Gedong Gincu ada 3.600 dengan jumlah pohon 360.000. Karena 1 hektar biasanya 100.000, 1 hektar 100 pohon biasanya. Lahan sumber daya air kami ada beberapa das Cimanuk dan Citarum masuk Sumedang. Kemudian iklim curah hujan dan cuacanya mendukung. Jadi ini faktor-faktor pendukung mengapa Gedong Gincu tepat di Sumedang. Bahkan dari penelitian Balai Pertanian yang Lembang, Bu Ika ya, itu menunjuk Sumedang di daerah Kaleci, Kadu, Lebak Siuh, Cintajaya, ujung Jati Gede, itu sudah memiliki kesesuaian lahan. Namanya AIZ, Ecological, zona. Jadi kesesuaian lahan Gedong Gincu ada di Sumedang. Ini hasil penelitian. Kalau mau mengaku yang lain, silahkan melakukan penelitian kembali. Jadi penelitian dijawab dengan penelitian tentunya. Nah kemudian untuk next selanjutnya. Nah ini luas totalnya. Jati Gede ada 1.500, Tomo 1.032, Ujuyat 497, total 3.600 hektar. Jati Gede yang hamparannya luar biasa itu. Tadi Bu Prof. Kerry menyampaikan yang Jati Gede. Jadi satu hamparan ada 4 desa sebenarnya, istilahnya Kaleci, Kadu, Lebak Siuh, Cintajaya. Ini kanan kiri pohon mangga, kanan kirinya. Dan kami sedang perbaiki aksesibilitas ke lokasi tersebut. Jadi ada 3.600 dan 360.000 pohon. Nah ini next produksi mangga Gedong Gincu per tahunnya dalam bentuk ton. Jadi totalnya 5.394 ton mangga Gedong Gincu di Sumedang. Mungkin di bawah bertanya, kenapa Jati Gede ada terus produksi tiap bulan? Tomo sebagian bulan tidak ada, Ujung Jaya sebagian bulan tidak ada. Memang ini tergantung juga ketinggian untuk berbunga dan ini umur ya. Umur. Makanya betul perlu regenerasi untuk Gedong Gincu ini. Di sana ada pohon yang sangat tua sekali, seperti Bu Dahlia. Lanjut. Nah ini mungkin penghambatnya. Nah terutama ini. OPT tadi, saya suka salah Bu. Ketahu tuh, katanya organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman, salah satunya adalah lalat buah yang sudah diteliti. Makasih Pak Agus semuanya sudah diteliti dan ini sudah teratasi sebenarnya. Kemudian lanjut. Pak, ini penurunan produktivitas atau profitas. Nah ini mungkin Injabar nanti lebih dilanjutkan penelitiannya untuk tetap bisa meningkatkan produktivitasnya atau profitasnya. Ini dari 100 pohon hanya 30 yang menghasilkan buah. Ini mungkin banyak persoalan, di antaranya kalaupun berbunga bunganya gugur sebelum jadi buah. Itu persoalan. Yang kedua ini pohon dipaksa berbuah. Nah ini, jadi off season bukan waktunya dipaksa dengan
kimia kan, disuntik. Saya lihat langsung karunya iya menjelma gitu. Dikerikan ya, si batangnya itu. Lalu dimasukkan apa tuh? Apa namanya? Zat PT ya. Kasihan gitu. Jadi bukan tato hungkulnya, awaknya berenyak. Jadi ini apa masalah kita. Tapi memang realitasnya masyarakat kan perlu cepat, perlu uang, dan perlu segera, perlu terus ada. Apalagi kalau ternyata dengan ijon yang masih mengemuka. Di sini mungkin akses modalnya harus kuat dan akses pasarnya harus terjamin. Ini yang mungkin bisa mengatasi ini. Kemudian kesuburan tanah. Nah ini mungkin kesuburan tanah pun karena selama ini memang pupuk anorganik yang dipakai akan berdampak. Bagaimana membangun ekosistem, semuanya ada kesadaran menggunakan pupuk organik dan kita menyediakan untuk itu. Terus kemudian lanjut. Nah sistem budaya yang belum memenuhi standar good agricultural practices. Nah ini tadi Ibu tadi sudah menyinggung bagaimana komponen mutu dari buah yang diinginkan konsumen tadi atas sifatnya. Biasanya kan melihat itu orang tertarik dari bentuknya itu. Seperti warna, bentuk ukuran, kebersihannya. Ini kan untuk ekspor harus dipilah-pilahnya luar biasa untuk itu. Kemudian yang tidak kasat matanya kayak tekstur, rasa, aroma maupun nilai gizi dan produk mangga. Termasuk nanti Bu Dr. Atalia untuk narasinya misalnya. Ada tambahan apakah makan gedong gincu akan menghaluskan kulit gitu. Akan apa namanya anti aging apa tuh. Pokoknya ditambah narasi dari Ibu kayaknya cepet ya Bu. Kemudian, nah ini kalau konsumen luar negeri, dia mengharapkan warna kuning orange, cerah tanpa bintik tadi. Kalau bintik-bintik suka jadi problem ya, seperti itu. Kemudian, ukuran minimal 280 gram per buah, tekstur halus dan tidak bergradasi. Mereka sangat rinci banget, bahkan bagian dari dalam semua seragam berwarna kuning dan tengah pinggir. Tingkat kemanisan minimal 17 Brix. Ini konsumen dari luar negeri yang mengharapkannya. Tapi hasil dari kita masih terdapat bintik. Ukuran di bawah 280 gram rata-rata. Kemudian teksturnya bergradasi dan kemanisannya masih di bawah 17 Brix. Ini yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama, terutama nanti saya yakin Jabar pun sudah melakukan ini. Dan saya di akhir akan memberikan sebuah solusi secara komprehensif ya, yang telah kami lakukan, karena kami mengawal ini terus dengan Prof. Kerry menghadap ke Menteri Pertanian bareng, kemudian diskus terus untuk mengembangkan gedong gincu. Sampai tadi luar biasa Pak Dirjen berkali-kali ke Sumedang, dari KBRI Tokyo pun dan dari pengusahanya. Jadi ini mah sudah rarawasan mah tos sistematis, tos komprehensif, maknya piercing tasnya tidak terlaksana lah, sayang gitu. Kemudian lanjut. Nah ini pendataan masukan akurat dan untuk ekspor tentunya butuh kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Ini yang dibutuhkan. Jadi pendampingan nanti kelompok tani penguatan kelembagaannya, bagaimana distribusinya, pasarnya dan sebagainya. Jadi memang harus dikeroyok bersama-sama. Tadi pentahelik kolaboratif adalah hal yang akan mensukseskan program ini. Lanjut. Next. Komitmen. Nah ini membangun kesadaran petani untuk memiliki komitmen dalam berdagang secara profesional. Ini memang masih rendah. Butuh peningkatan kapasitas SDM para petani. Jadi kalau di Korea itu yang saya pernah belajar di Seoul Undong itu bagaimana memberikan kesadaran pada para petani, dia diligent, kemudian cooperation, bisa bekerja sama dan self help, bisa menolong dirinya sendiri. Jadi ini yang kami lakukan dan kami ada si kopi cinta. Jadi sebagai follow up dari Skoper Cinta, di Sumedang ada si kopi cinta.
Ini inspirasi dari Ibu, Bu. Banyak pahalanya Ibu. Insya Allah. Sekolah petani, gapai impian dan cita-cita. Jadi ini sudah berjalan. Kalau mindset yang nggak dirubah, nggak bisa melakukan ini. Seberapa besar bantuan diberikan, tapi kalau mindsetnya nggak berubah, nggak akan berhasil. Tapi kalau dirubah mindset dengan pengetahuan, dengan sekolah, itu akan cepat untuk berhasil. Saya sering menyampaikan, ketika Kepala Desa Sumedang melaksanakan Sekepar Cinta, mereka ada yang protes, Bupati naon diwai ieu teh. Menyuruh seperti ini tapi dananya kolaborasi gitu. Kata saya, di Sumedang ini kemiskinan ada di desa, kemiskinan kata BPS perempuan. Seberapa besar para kades ngasih bantuan, ngasih BLT, kalau mindsetnya nggak robah, dia tangan di bawah terus. Akan terus tangannya di bawah dan tidak mau keluar dari zona kemiskinan. Akan tetap mengharapkan BLT, mengharapkan bansos, karena mindset rakyatnya tidak berubah. Sekolah-sekolah adalah bagian dari berubah mindset. Hanya mereka memahami, mengerti, dan sekarang sudah berubah lagi. Selain udah sekolah, kita pun dilatih untuk ekonominya, dan tahun ini diberikan modal secara keseluruhan. Jadi ini konkret mengentaskan kemiskinan, termasuk si Kopi Cinta, merubah mindset para petani Kabupaten Sumedang. Nah ini mungkin termasuk nanti untuk komitmennya akan semakin tinggi. Lanjut, Bu Kari udah lihat-lihat. Nah saat ini pengembangannya, ini yang on farm ada di hulunya. Di hulunya sudah yakinlah sudah disiapkan oleh Injalbar. Degenerasi tanaman, penggunaan bibit bersertifikat ini harus ini. Jadi nanti kualifikasinya Bu, kategorisasi yang diregenerasikan umur berapa gitu kan. Udah aja pangkas, dirubah dengan yang bibit yang bersertifikat. Kemudian teknik pemeliharaannya, penggunaan pupuk organik. Nah ini yang harus menjadi kesadaran bersama. Membangun budaya itu, kemudian penetapan target kualitas. Jadi jangan ngaguluyur petani teh. Harus dikasih target dalam bertaninya. Kemudian pengendalian lalat buah secara masif, terima kasih ini sudah ada. Yang kedua dia tadi, capacity dan karakter building. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Merubah mindset dengan karakter building, meningkatkan keterampilan dengan capacity buildingnya. Ini sehingga petaninya pinter, kelembagaannya bagus. Kemudian pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi. Kita punya smart farming, Bu Keri ya. Nanti di sini smart farming digunakan. Kemudian on farm-nya smart farming, off farm-nya juga sama dan pemasaran. Kemudian pengendalian pembinaan kepada Pokdan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian. Bagaimana ada peningkatan kualitas hasil, legalisasi, PIRT, halal, BPOM, dan packaging-nya, narasinya apa, tambahannya, dan industrialisasinya ada. Jadi semakin off-taker-nya jelas, pasarnya tidak lokal, nasional, tapi luar negeri yang dibuka sekarang ke Jepang, alhamdulillah. Perlu berapa ribu ton ya, Jepang ini? 400 ton ya per 400 ton setahun, alhamdulillah. Nah tentunya kolaborasi perguruan tinggi dengan pendekatan kolaboratif tadi. Ibu Bapak, ini mungkin saya terakhir ya, ada terakhir. Dan alhamdulillah, ini gayung bersambut gitu. Kalau saya memimpin itu, insya Allah ada jalan mah gitu. Ada jalannya bagaimana ketika punya harapan, impian, tapi dari mana kira-kira sumber dana dan sebagainya. Kami ikut badan kompetitif di Jawa Barat. Yang kami perlombakan, tawarkan integrated farming. Integrated farming, yaitu di Gedong Gincu, unggulan, dan satu lagi di Sindulang, petani milenial. Itu lebih ke palawija sayuran. Nah ternyata alhamdulillah, ikut kompetisi Jawa Barat, pendanaan kompetitif untuk pembangunan yang unggulan, Sumedang juara 1. Luar biasa. Dan kalau juara 1, Jawa Barat ngasih hadiah. Jadi ada hadiahnya. Hadiahnya 25 miliar. Alhamdulillah. Makasih Pak Gubernur. Nah jadi ini pun yang sedang didiskusikan sejak lama dengan Injabar. Dan sekarang tinggal finishing touch-nya, ternyata ada sumber untuk mewujudkan integrated farming
di Gedong Gincu Sumedang nanti ada peternakannya untuk pupuk organiknya, ada hilirisasinya, diversifikasinya, ada pabrik-pabrik untuk pasca panen Gedong Gincu. Jadi tepat kalau Jawa Barat kasih bantuan ke Sumedang, tepat kalau Injabar melakukan kajian di Kabupaten Sumedang, dan para peneliti hatur nuhun, itulah yang kami harapkan, pembangunan berbasiskan ilmiah, saintifik, hasil dari penelitian sehingga akan tepat mengambil keputusan dan kebijakan. Hatur nuhun, kasadayana, hapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Doni Ahmad Munir, Bupati Sumedang. Bapak Ibu sekalian, memang betul yang disampaikan. Kami pun juga kemarin Pak Bub mendapatkan permintaan dari Jepang untuk sertifikasi tanaman mangga Gedong Gincu supaya bisa dibukakan keran ekspornya. Kemudian juga mengenai digitalisasi dan juga hilirisasi dalam bentuk industrialisasi dan juga pupuk organik, ini besok menjadi bahan kajian kita di Jakarta.